Bencana alam banjir dan longsor yang menerjang sebagian wilayah Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu membuat puluhan rumah warga rusak berat, termasuk fasilitas umum seperti jalan raya. Gedung sekolah juga mengalami rusak berat karena bencana longsor dan banjir. Sesuai rilis yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu sampai pada Maret 2023, kurang lebih ada 1.621 kepala keluarga yang terdampak bencana di awal tahun 2023. Khusus bencana tahun ini, paling berat terdapat di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan, daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Timor Leste. Sejak awal bencana, pemerintah melalui BPBD terus berupaya memberikan penanganan darurat dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Belu. Sejumlah akses jalan yang putus langsung diupayakan dengan cara membuka jalur alternatif, sedangkan masyarakat yang kehilangan rumah sementara diungsikan ke rumah tetangga atau kamp pengungsian yang dibangun pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Vincent K. Laka. Pada tanggal 28 Februari kemarin, kita telah menetapkan tanggap darurat bencana di Kabupaten Belu selama 14 hari ke depan. Berdasarkan data yang masuk kepada pos komando operasi bahwa warga yang terdampak hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Belu, 12 kecamatan. Warga yang terdampak itu sesuai laporan pada kemarin yang kami terima 1.621 warga yang terdampak. Yang berat ada atau kondisi yang berat terjadi di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Yang paling parah terjadi di Kecamatan Lamaknen Selatan dengan Desa Lutarato yang menimpa sekitar 38 kepala keluarga yang kehilangan rumah. Ditambah lagi kerusakan pada fasilitas umum, jalan raya, dan juga pada rumah-rumah penduduk yang terkena angin puting beliung, tanah longsor, dan ditimpa pohon. Dan itu data belum semua masuk. Dan kita berharap ke depan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan segera memasukkan data-data terakhir, dan juga sesuai pantauan kita di lapangan bahwa yang paling susah atau paling berat terdampak adalah di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan karena akses jalan menuju ke lokasi itu mengalami putus total. Sekarang sebenarnya kami di atas itu yang turun di sini ini. Rumah mereka ini yang di? Kami punya rumah yang di atas ini. Yang rubuh ini? Tidak, sebelah itu kakak dong punya. Tembok yang di atas ini. Kita kami pindah ke sini sehingga ini juga tidak bisa lagi, biar kami jalan saja. Lebih lanjut, Vincent menjelaskan untuk bantuan darurat, pihaknya juga telah menyalurkan sejumlah sembako bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap bencana yang dialami oleh masyarakat Belu. Dan kami dalam pendistribusian logistik bantuan, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, warga, TNI Polri, teman-teman Dinas Sosial, dan juga teman-teman dari Tagana. Dan kemarin kita sudah operasikan dapur umum sejak hari kemarin. Yang jelas kerugiannya ini, yang jelas korban jiwa ada 3 orang. Itu mengalami, ada yang terkena petir, ada yang hilang di laut, ada yang dibawa banjir. Terus ada kerusakan fasilitas umum berupa sekolah. Menurut laporan yang masuk ada 4 sekolah. Dan jalan yang rusak sekitar 2 km, baik di jalan nasional dan di jalan kabupaten.
Kondisi bencana di Kabupaten Belu tahun ini memantik perhatian sejumlah kelompok masyarakat hingga sejumlah anggota DPRD, baik provinsi dan juga DPRD Kabupaten Belu. Para wakil rakyat tersebut juga datang langsung ke titik bencana untuk menyalurkan sejumlah bantuan berupa sembako guna meringankan beban yang dihadapi masyarakat pasca bencana alam tahun ini. Di mana kami memberikan sumbangan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Belu, Kecamatan Lamaknen Selatan pada umumnya yang terdampak bencana longsor. Ya, harapan kami dari bantuan yang kami kasih bisa bermanfaat, juga bisa membantu mereka keluarga yang terdampak itu untuk 1-2 hari atau ke depan, sehingga mereka juga bisa punya waktu untuk berpikir bagaimana selanjutnya. Tidak hanya para wakil rakyat, hal yang sama juga dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Belu, TNI, Kejaksaan, sejumlah instansi, termasuk kelompok pengusaha lainnya yang ada di Kabupaten Belu. Bedanya, Kapolres Belu AKBP Yosep Krisbianto bersama anggota rombongan menunggangi motor trail untuk bisa menjangkau masyarakat pedalaman yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4. Upaya meringankan beban masyarakat korban bencana tersebut berhasil dilakukan dan sejumlah sembako sampai di tangan masyarakat korban bencana. Selain dari sejumlah instansi dan masyarakat, kelompok masyarakat di Kabupaten Belu, perwakilan dari Yayasan Layanan Pendampingan Pasien Terpadu atau yang lebih dikenal dengan Ruang Kesehatan juga mengunjungi sejumlah korban di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Tidak hanya membagi sembako, mereka juga meluangkan waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk bermain dan belajar bersama anak-anak korban bencana. Selain menyapa, anak-anak korban bencana juga diajak bermain kuis berhadiah. Walaupun belum tepat menjawab kuis yang diberikan, anak-anak yang sudah berani maju untuk memberikan jawaban tetap diberikan hadiah dari layanan pendampingan pasien. Bapak Bupati Belu. Oke. Sini. Siapa? Bupati Belu. Bupati Belu. Bapak Insinyur Agustinus Taulin. Beginilah jawaban masyarakat korban bencana ketika menanggapi begitu banyak perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak. Selain ucapan terima kasih, para korban juga masih mengharapkan ada uluran tangan pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang merusak rumah atau tempat tinggal mereka. Kami sampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi bersama ini dan rombongan bisa hadir di tempat ini. Harapan kami selaku pemerintah desa tentunya bantuan-bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat. Lokasi wilayah Desa Lakmar sekitar bagian kiri ini sampai di atas, kemudian ada 2 dusun di atas, itu ada lokasi yang longsor saat ini tidak dapat dibangun apa-apa lagi. Kami minta seng 10-20 lembar begitu untuk dapat kami bisa. Inilah kondisi bencana yang terjadi di Kabupaten Belu. Belum jelas kelanjutan penanganan dari pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang mengalami dampak berat akibat bencana tahun ini, namun upaya darurat telah dilakukan. Kita harapkan yang terbaik untuk masyarakat perbatasan, tidak hanya pemerintah kabupaten dan provinsi, namun pemerintah pusat tentunya juga diharapkan bisa memberikan sumbangsi perhatian. Demikian News Feature, produksi RRI Atambua. Saya Imelda Bella, penulis naskah Egy Araujo. Terima kasih.